Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doanya? Bisa maju ke depan. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya, masih. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran, saya akan absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Pagi. Ibu Hari kenapa kok tidak masuk? Sakit. Ya, sudah kita doakan Pak Hari cepat sembuh ya, biar bisa mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kita pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo kita berdiri dulu. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bisa duduk kembali anak-anak. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Bu Caci mau tanya, sebelum pembelajaran ini dimulai, Bu Caci ingin tahu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat apa enggak? Siapa? Oh iya. Belajar tentang fungsi uang sebagai alat tukar. Iya. Kemarin yang kita bahas sudah belajar tentang fungsi uang. Nanti fungsi uang dalam pembelajaran kegiatan ekonomi masih ada persamaannya. Nanti dalam kegiatan ekonomi ini kita akan membahas tentang jual beli. Ya, uang berguna apa tidak untuk jual beli? Berguna, berfungsi kan sebagai alat tukar. Nah, sebelum kita membahas terlebih dahulu, Bu Caci ingin tanya, apa yang kalian ketahui tentang jual beli? Ada tahu? Oh, Bernada, ayo. Apa Bernada? Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan uang. Iya, uang masih juga dibahas kan dalam kegiatan ekonomi. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, Bu Caci punya pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana proses terjadinya jual beli? Ada yang tahu? Oh, bukan. Ayo, bukan apa? Terjadilah jual beli dan kedua belah pihak mendapat manfaat, penjual mendapat uang, pembeli mendapat barang atau jasa yang dibutuhkan. Iya, betul. Nanti apa itu jual beli itu membahas tentang manfaatnya
itu nanti berkesinambungan antara penjual dan pembeli. Kalau penjual itu barangnya bisa habis dan mendapat uang, ya, itu manfaatnya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami konsep kegiatan ekonomi. Nanti kegiatan ekonomi itu bagaimana prosesnya. Yang kedua, peran pelaku ekonomi. Berperan siapa saja yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, proses alur kegiatan ekonomi. Berarti nanti ada kegiatan jual beli. Itu pertamanya dari mana asalnya? Itu kita bahas nanti ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini, anak-anak, kok kelihatannya sangat tidak semangat. Kita ice breaking dulu kalau gitu, ya. Tepuk semangat. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Bu Caci menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Apa itu problem basic learning atau yang disingkat PBL? PBL itu nanti pembelajarannya dalam kegiatan ekonomi itu masalah yang kita bahas itu nyata, yang ada di lingkungan kalian sekitar. Misalnya jual beli, ya kan? Misalnya saja kalian kalau ke sekolah beli ke kantin, berarti itu pembeli. Penjualnya siapa? Mak ya. Yang di kantin itu namanya itu kegiatan yang nyata. Kalau problem basic learning PBL itu kan pembelajaran yang dilakukan secara nyata. Nanti pembahasannya seperti itu ya. Nah, motivasi. Motivasi ini belajar dengan hati yang merdeka, jangan takut bertanya, jangan malu mencoba, karena setiap anak punya bakat dan kodrat sendiri untuk tumbuh dan maju. Dalam pembelajaran hari ini, anak-anak kalau misalnya nanti belum jelas tentang materi kegiatan ekonomi yang saya jelaskan nanti, itu bisa bertanya, jangan malu. Dan untuk yang bertanya kepada teman-teman yang lain, jangan pernah diolok. Misalnya, kok saya sudah tahu, tapi anak ini belum tahu. Misalnya ada belum tahu, bertanya, pelajaran seperti itu kok tidak bisa, itu jangan pernah diucap ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan melihat video untuk memperdalam tentang materi kegiatan ekonomi. Kalian simak ya, nanti setelah selesai melihat video, Bu Caci ada pertanyaan. Ya, simak baik-baik tentang video ini ya. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju.
kebun untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih sudah Nah, sekarang setelah selesai melihat video tadi, Bu Jaji punya pertanyaan. Bagaimana keterkaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumen dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ketiganya saling bergantung. Tanpa produksi tidak ada barang yang bisa disalurkan dan dikonsumsi. Tanpa distribusi, barang tidak sampai ke konsumen. Dan tanpa konsumsi, barang hasil produksi tidak akan laku. Iya, betul. Kalau misalnya produksi tidak dilakukan dalam kehidupan, keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumen. Produksi misalnya kalau ada orang memproduksi misalnya jagung goreng, apabila tidak ada distribusi, kan orang yang menyalurkan, berarti barang tersebut yang diproduksi tidak akan sampai ke tangan konsumen. Yang pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika salah satu tahapan dalam kegiatan ekonomi tersebut, produksi, distribusi, konsumen tidak dilakukan? Ada yang tahu? Tresno. Akan menyebabkan tergangguannya perekonomian serta masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhannya. Iya, betul, bagus. Apabila tidak dijalankan satu saja, misalnya kita sudah memproduksi banyak, tapi di distribusi tidak dilakukan, nanti konsumennya atau yang membutuhkannya akan kesulitan. Misalnya yang produksi barang itu jauh tempatnya, jadi kita kesulitan. Jadi antara produksi, distribusi, sama konsumen itu harus saling terkait atau kerjasama, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita, Bu Jaji nanti akan memberikan LKPD. Sebelum kita Bu Jaji memberikan LKPD, kita ice breaking dulu. Kelihatannya kok sudah lelah. Oke, kita tepuk fokus dulu. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti kelompoknya tetap seperti yang sudah ada kalian tempat duduk kalian ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ini terima dulu ya. Nanti saya jelaskan. Untuk kelompok 1 itu yang dibahas itu tentang aktivitas ekonomi, yaitu kelompoknya Mbak Nada ya. Yang kelompok 2 adalah kegiatan ekonomi di sekitar kita, itu kelompoknya Furqon. Yang kelompok 3 itu membahas kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya, itu kelompoknya Frans. Bisa dimulai mengerjakan. Kenapa? Ya, seperti itu. Nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompoknya ditulis dulu, nggak apa-apa. Nama kelompoknya ditulis dulu. Namanya kelompoknya, ayo ditulis dulu. Kelompok 3 nama anggotanya siapa? Iya ditulis. Tulis nama. 1, kan 2 sini. Nama kelompoknya ditulis. Kelompok 2. Kelompok 2 anggotanya 1 siapa? Nama kamu ditulis. Dicari. Untuk pertanyaan bisa dicari di dalam buku, tidak apa-apa. Ayo dibuka, sambil dibuka bukunya.
produksi. Ya, kamu tulis apa itu kegiatan produksi yang kamu ketahui tadi setelah melihat video. Yang kamu ingat-ingat tadi ketika habis melihat video tadi, kan tadi sudah dijelaskan bahwa produksi itu orang yang melakukan. Kalau nggak tahu bisa dibaca di internet, dilihat dulu bukunya, dibaca bukunya, dibaca dulu mana yang menunjukkan itu produksi.
kan. Bisa dibuka paket ya. Buku paketnya bisa dibaca di sana. Kesulitannya di mana? Yang mana? Produksi. Ya. Yang produksi. Itu ada saya. Jadi orang yang menyalurkan dari nelayan, ya kan, dari nelayan untuk sampai ke pasar itu melalui orang distribusi dan boleh kapal ngambil di laut itu melalui kapal transportasinya itu ya. Produksi dari produksi laut di laut diambil nelayannya itu berarti terus perdagangan seperti apa? Dan nanti kalau kamu cuma tulis sedikit, nanti temannya nggak tahu. Iya, sampai situ. Ya, kamu tulis sampai situ ya. Ayo kemudian. Penjualan di sini disebut apa? Penjualannya berarti orang yang membawa pasar itu namanya distributor ya. Itu aktivitasnya apa sekarang Pak? Kalau akan itu sama dengan konsumsi. Kamu lihat anaknya ini oh ya kenapa? Ya nanti ya untuk mempermudah yang kamu anggap mudah kamu baca, kamu menjelaskan ketika presentasi nanti gimana.
Tidak apa-apa, kamu tulis di situ, yang penting kamu paham. Nanti ketika presentasi di depan, itu kamu bisa baca, ya. Langsung saja. Iya, gimana? Saya tidak baca, kamu tidak ini. Kamu baca ini dulu, ya kan? Ya, ini situ, kamu baca ini. Saat ini sudah kamu tulis toh, tinggal kamu mengatakan ke teman kamu. Pertama kan kamu lihat dulu, terus baru ini kamu baca yang tulisannya ini. Nah ini setelah ini kamu jelaskan, berarti langsung yang ke kegiatan distribusi itu apa? Kamu jelaskan. Yang ini kali ya. Terus baru nanti yang ketiga, kalau sudah selesai ini seperti yang baca, berarti kamu jelaskan yang ini kegiatan konsumsi. Iya. Tuh, kamu pahami dulu, coba dibaca dengan baik dulu. Dipahami dulu. Yang kamu tulis itu, yang kamu cari di buku dan lihat di video tadi itu yaitu kamu coba baca dulu di dalam hati saja, keras. Nanti kalau keras, ketika kamu presentasi, ya. Yang mana? Ini ya semua jenis ikan. Kalau di laut ada ikan apa? Pasti ada udang, ada kerang. Kalau di laut itu ada ikan banyak apa enggak? Ada ikan apa saja? Coba ikan di laut. Ada kerang. Makanya itu ada berbagai macam. Dikaitkan dengan pertanyaan. Lain, yes, pahami tulis ini, pahami dulu.
sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, Melo, udah semangat dong, kita harus tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, sekarang kan semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang kita waktunya untuk presentasi yang kalian kerjakan bersama kelompoknya. Teman yang lain juga pengen tahu, bisa juga pengen tahu. Nah, siapa yang kelompok 1 dulu? Dimulai dari kelompok 1. Nah, presentasi. Kelompok yang lain didengarkan ya. Kelompok 1, aktivitas ekonomi. Identifikasi jenis aktivitas ekonomi dan pelaku ekonomi, serta jelaskan peran dari masing-masing pelaku ekonomi berikut. Gambar 1, petani. A. Jenis aktivitas ekonomi, produksi. B. Jenis pelaku ekonomi, produsen. C. Peran dalam proses ekonomi. Petani berperan sebagai produsen barang dan jasa. 2. Gambar agen. A. Jenis aktivitas ekonomi, distribusi. B. Jenis pelaku ekonomi, distributor. C. Peran dalam proses ekonomi. Agen berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen dalam proses penjualan. 3. Gambar pedagang. A. Jenis aktivitas ekonomi, distributor. B. Jenis pelaku ekonomi, distributor. C. Peran dalam proses ekonomi. Pedagang berperan sebagai distributor barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 4. Gambar keluarga. A. Jenis aktivitas ekonomi, konsumen. B. Jenis pelaku ekonomi, konsumsi. C. Peran dalam proses ekonomi. Keluarga berperan sebagai konsumen dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Dari kelompok 1, ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin memberi masukan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Bisa angkat tangan, siapa? Dari kelompoknya bukan, ayo silakan. Presentasimu keren banget, penjelasannya jelas dan mudah dipahami. Terima kasih sudah berbagi. Nah, penjelasannya bila kelompok 2 itu sudah jelas. Terima kasih Nada. Kelompoknya sudah menjelaskan materinya dengan jelas dan apa tadi? Dan mudah dipahami oleh kelompok yang lain. Kita beri tepuk. Kita kasih wow untuk kelompoknya, kelompok 1. Kasih W-O-W. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Mbak Nada. Bisa duduk kembali. Kelompok 2 bisa mempresentasikan. Ya, jadi mulai. Perhatikan gambar ini dan hubungkan kegiatan ekonomi di bawah ini. Gambar mobil membawa barang sama dengan distribusi. Gambar ibu berbelanja sama dengan konsumsi. Gambar petani menanam padi sama dengan produksi. Kegiatan membuat barang disebut produksi. Orang yang menjual barang di pasar melakukan kegiatan distribusi. Membeli dan menggunakan barang disebut konsumsi. Untuk membuat kue, bahan utama yang dibutuhkan adalah
tepung. Orang yang mengantarkan produk ke konsumen disebut distributor. Dari penjelasan kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambah materi itu untuk kelompok 2? Ada yang bisa? Atau memberi apresiasi untuk kelompok 2? Siapa? Oh, silakan. Saya sangat puas dengan presentasi yang telah disampaikan. Materinya lengkap, untuk dan disampaikan dengan sangat baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oh, gitu. Untuk kelompok 2, dari temanmu itu sudah sangat jelas. Dan untuk materi yang diberikan yang kamu jelaskan, berarti kita kasih WO, W untuk kelompok 2. Kasih WO, W. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan. Saya duduk. Ayo kelompok 3. Kegiatan ekonomi. Tuliskan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitarku adalah petani jagung. Kegiatan distribusi. Petani menjual hasil produksi jagung ke pasar. Kegiatan konsumsi. Jagung biasanya diolah menjadi tepung jagung. Jagung direbus atau jagung goreng. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau masih sesuatu untuk kelompok 3? Ada? Oh, ada. Silakan Mbak Nadia. Luar biasa, presentasimu sangat menarik dan membuat saya jadi lebih paham. Sungguh penjelasan yang memuaskan. Sangat memuaskan, bilang Mbak Nadia, penjelasannya sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang kita kasih WO, W untuk kelompok 3. Kasih WO, W. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Untuk kelompok 3 bisa duduk kembali. Nah, untuk anak-anak, dari kegiatan, dari melihat video, dari mengerjakan LKPD tadi, tentang materi kegiatan ekonomi, masih ada yang belum dipahami? Gimana? Bisa dipahami semuanya? Sudah bisa pahami? Bisa? Nah, untuk memperdalam lagi tentang pengetahuan tentang kegiatan ekonomi, jadi ada soal. Ya, dikerjakan lagi ya. Cara pengerjaannya namanya ditulis dulu ya, Nana. Nama kalian tulis dulu di sini. Terus di situ ada nomor urut, berarti nomor absen kalian. Ya, sekarang kerjakan, ayo dibaca.
Nah, atas. Tempat biasanya kalau tempat digunakan untuk pembeli dan penjual itu di mana? Ada penjual banyak itu di mana? Pasar. Ya, pasar itu merupakan tempat orang jual beli. Di sana kan ada banyak barang jual. Itu dinamakan pasar. Apa lagi? Teknologi berperan dalam kegiatan ekonomi karena teknologi yang berperan itu misalnya teknologi kita menggunakan mobil untuk kegiatan pendistribusian kan, itu alat yang digunakan ya, seperti itu. Teknologi yang berperan, jadi mobil teknologi apa? Mobil yang ditanam berperan untuk apa? Mobil itu berperan untuk mengantar barang, ya kan? Barang yang mau dijual itu, ya, namanya teknologi. Ini kan ditanya teknologi berperan ini dalam kegiatan ekonomi karena untuk mempermudah produksi, distribusi, produksi. Berarti kalau kita mau distribusi, mau membuat produk itu kan kita juga butuh barang. Jadi memerlukan alat. Ya, misalnya kalau produksi kan butuh slab. Ya, slabnya itu kan namanya teknologi. Minum di restoran dekat rumahnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan Anik yaitu makan minum tadi. Kalau makan dan minum tadi apa? Sama dengan apa? Konsumsi. Berarti restorannya itu sebagai
penyedia. Kalau penyedia sama dengan apa? Distribusi atau distributor. Pintar jual beli untuk melaksanakan setiap dari pendidikan atau dengan aktivitas pendidikan. Peninggalan sejarah, barang sejarah itu boleh nggak dijual belikan? Toh, tidak boleh. Kalau fosil, hewan langka, itu biasanya ditaruh di mana kalau fosil? Di museum. Kalau candi kerajaan, kayak candi Borobudur itu bisa dijual apa enggak? Enggak, berarti tidak boleh ya. Emas dan perak, biasanya cincin, kalung itu kan untuk jual beli. Berarti emas dan perak. Mana mas? Ya, coba baca. Di sini ada pilihannya konsumsi, produksi, distribusi, kontribusi, termasuk apa? Yang makan. Kalau makan itu namanya konsumsi. Nah, ini dilanjut dibaca lagi Marsa. Ayo dilanjut, Marsa lanjut ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai pengajaran? Sudah. Satu kebutuhan? Ini sudah. Anak-anak, kalian sudah yakin toh dengan pekerjaan yang ini? Ya. Nah, kalau tadi kan sudah tak kasih soal, itu sudah mengerjakan. Apa ada yang masih kurang jelas? Ada yang masih kurang dipahami lagi? Ada. Nah, sekarang Bu Caci mau tanya. Setelah mempelajari materi kegiatan ekonomi, apa manfaat yang kalian dapatkan? Ada yang bisa jawab? Manfaat materi yang kegiatan ekonomi. Setelah mempelajari materi ini, apa manfaat pembelajaran yang kalian dapatkan? Saya jadi lebih memahami bagaimana barang jasa dibuat produksi, disalurkan, distribusi hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen konsumsi. Oh iya, bagus. Jadi kegiatan produksi itu menciptakan barang. Yang disebut distribusi itu apa? Penyaluran barang. Kalau konsumen yang memakai barang yang diproduksi tadi, ya bagus. Terus bagaimana? Bagian mana dari materi kegiatan ekonomi tadi yang kalian rasa paling sulit? Apa Marsa? Bagian yang menurut saya paling sulit adalah memahami keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi secara baik, terutama menjelaskan contohnya dengan lengkap. Oh iya, ini saya jelaskan ya Marsa. Distribusi itu, produksi pertama kali itu
produksi. Produksi itu berarti orang yang membuat barang. Misalnya tadi ada petani yang menanam jagung. Petani itu memproduksi apa? Jagung. Kemudian jagung setelah panen kan diolah atau ya? Kan dipanen. Setelah dipanen itu masuk ke distributor. Yang masuk ke distributor itu disebut pedagang. Biasanya dijual, ya kan? Dijual kan kemana? Masa yang dekat sini? Ke pasar. Atau bisanya jagung kalau belum panen masih muda, bisa dijual, belum menunggu ke kering. Itu dijual kemana? Ke pasar. Nah, setelah dari pasar kan itu distributor. Setelah di pasar, pedagang yang di pasar sebagai distributor tadi kan ada pembeli, masyarakat yang membeli yang tidak punya, itu dinamakan konsumen. Nanti setelah konsumen itu dibuat olahan makanan. Bagaimana Marsa? Sudah paham? Sudah. Makasih ya Marsa. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Ada? Hari ini saya merasa senang dan bersemangat karena belajar tentang kegiatan ekonomi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Iya, sangat dekat. Kenapa dikatakan sangat dekat? Karena kita bahas jual beli. Karena di lingkungan sekitar kita kan banyak memproduksi, ada petani, biasanya ada apa? Ada memproduksi tempe, ada tahu, ya kan? Nah, ada apa lagi? Terus dijual kepada konsumen. Seperti Bapak Ibu kalian itu termasuk konsumen yang biasanya membeli dari pedagang. Apa manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Manfaat yang saya dapatkan adalah saya jadi lebih paham bagaimana barang dan jasa yang kita gunakan melalui proses yang panjang, lebih menghargai peran orang lain, serta belajar pentingnya kejujuran dan kerjasama dalam kegiatan jual beli. Iya. Dalam kegiatan ekonomi kita tidak bisa seperti bekerja sendirian. Kenapa? Karena kalau kita sebagai produsen misalnya, kita hanya bisa membuat barang, belum tentu kita bisa langsung ke pembeli. Jadi itu harus melalui orang yang disebut distributor, yaitu orang yang mengantarkan barang ke tempat konsumen. Misalnya saja Mbak Nada itu butuh jagung. Di tempat sini ketika itu tidak ada yang panen. Yang panen itu di daerah mana? Di daerah kota, misalnya di Sugiwaras kota. Itu harus melalui distributor, orang yang mengantarkan ke rumahnya Mbak Nada atau ke toko-toko kecil. Biasanya kalau di desa ini kan banyak toko-toko kecil yang penyedia itu. Jadi untuk kegiatan ekonomi ini kita bahas, kita kenapa kok dikatakan harus jujur? Harus dalam bekerja sama itu kita harus jujur. Karena apa? Nanti kalau kita tidak jujur, itu nanti kan yang bekerja itu tidak kita sendiri loh, yang lain. Jadi kalau kita membeli barang jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Kita harus bekerja sama dengan petani sebagai produksi. Biar nanti kalau kita misalnya dari produsen itu sudah mahal, nanti sampai konsumen itu jadi mahal kan, kasihan loh sebagai konsumennya. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi masih ada yang belum dipahami? Gimana? Sudah jelas semua? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, kita rencana minggu depan yang akan kita pelajari yaitu materi tentang market day. Kita buat penjualan, kita ciptakan sendiri ya produknya. Besok kalau misalnya kelompok 1 mau apa? Mau jualan ya? Kita gorengan atau apa? Ya sudah. Anak-anak, untuk materi hari ini kita
sudah ya, kita sudah selesai ya. Bisa berkemas dulu. Ya, ini sudah masuk kan? Semuanya sudah dikemasi barang-barangnya semuanya. Anak-anak, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kita tepuk pulang dulu. Tepuk pulang. Berilmu, berkemas, duduk sehat, siap berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Kita pulang. Hati-hati ya nanti kalau di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.